Baik Bapak Ibu, karena aplikasi nanti baru bisa dibuka jam 2, maka saya coba menyampaikan terlebih dahulu karena masih ada bidang studi yang belum mengadakan sosialisasi atau koordinasi dengan peserta. Saya coba menyampaikan terkait portofolio dan penilaian FPP. Bapak Ibu ya, saya coba akan mengingat-ingatkan kembali yang sudah disampaikan oleh bidang studi. Ini terkait uji kinerja PTN PTG 2021. Nah, UKIN itu UKIN PTN PTG mahasiswa Darjat 2021 jenisnya ada 2. Yang pertama itu adalah UKIN portofolio, yang kedua itu adalah UKIN praktek pembelajaran. Nah, UKIN praktek pembelajaran itu seperti ini. Jadi UKIN praktek pembelajaran itu adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi ada 6 CPL ya Bapak Ibu ya. Kemudian praktek pembelajaran itu berdasarkan pada kondisi daerah atau kondisi sekolah Bapak Ibu saat ini di tempat sekolah Bapak Ibu bertugas. Kalau seandainya sekolah penyelenggara pembelajaran di kelas zona hijau atau kuning, maka pelaksanaan UKIN itu dilaksanakan secara real teaching di kelas. Kalau sekolahnya hanya menyelenggarakan pembelajaran daring atau karena zona merah, maka itu real teaching daring. Nah, kalau seandainya kondisi sekolah tidak ada pembelajaran karena zona merah dan tidak tersedia fasilitas pembelajaran daring, pelaksanaan UKIN itu dilaksanakan secara real teaching dan siswanya siswa imajiner. Nah, ini boleh dilakukan dalam kondisi sangat terpaksa. Namun saat ini seperti yang sudah kita lihat bersama, alhamdulillah itu kondisi sudah semakin baik. Jadi pelaksanaan UKIN itu bisa dilakukan secara real teaching di kelas atau real teaching daring. Instrumen UKIN praktik pembelajaran ini ada 2. Yang pertama itu adalah instrumen menilai rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua itu adalah instrumen untuk menilai pelaksanaan pembelajaran video pembelajaran. Kemudian distribusi CP UKIN praktik pembelajaran ini ada 7. Yang pertama itu CP1 itu tugas keprofesian sebagai pendidik yang menyempurna. Yang kedua itu merumuskan indikator capaian pembelajaran, lalu menguasai materi ajar, termasuk ini expand material, merancang pembelajaran TIPEK, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknik TIK ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengevaluasi masukan, proses dan hasil, lalu pengembangan diri atau PTK. Nah, ini tergambar pada RPP dan PP ini ya, praktek pembelajaran. Kemudian ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran.
Yang pertama itu adalah dilihat dari ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Lalu kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP yang telah disusun. Jadi Bapak Ibu pastikan betul bahwa yang Bapak Ibu praktekkan sesuai dengan RPP. Jadi materi yang dipilih pada yang Bapak Ibu tulis di RPP, memang itu juga yang dipraktekkan. Begitu juga dengan model pembelajarannya, metodenya, strateginya itu harus sesuai antara yang dipraktekkan dengan yang dituliskan pada RPP. Kemudian penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas. Jadi Bapak Ibu kuasailah apa yang Bapak Ibu tulis pada bahan ajarnya, sehingga memang karena Bapak Ibu adalah calon guru profesional, maka keempat kompetensi dasar itu memang harus dikuasai, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, sesuai dengan instrumen atau rubrik yang ada untuk PP. Lalu kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Makanya dalam membuat video, seperti yang sudah dibagikan oleh masing-masing koordinator bidang studi, ada kiat-kiat dalam membuat video. Jadi Bapak Ibu menyiapkan 3 kamera. Kamera itu mengarah ke siswa, ke papan tulis, dan ke guru, sehingga nanti betul-betul terlihat apa-apa aktivitas yang dilakukan, baik itu dalam kalau itu untuk pembelajaran yang dilakukan secara luring ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya daring, tentu Bapak Ibu juga perlu memikirkan bagaimana supaya interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran memang betul-betul terlihat juga. Kemudian penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat. Jadi apa yang ditulis pada RPP itu juga yang dilaksanakan waktu PP. Media itu harus sesuai dengan karakteristik materinya, apa media yang tepat. Kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Jadi guru perlu melakukan hal yang mencegah tetapi tetap mendidik. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan instrumen PP dan RPP, Bapak Ibu itu perlu melakukan evaluasi. Evaluasi itu tujuannya adalah sebagai refleksi terhadap ketercapaian materi pembelajaran yang diberikan pada hari itu. Selain evaluasi di akhir pembelajaran, Bapak Ibu juga perlu melakukan pretest di awal yang bertujuan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, seperti yang dituntut pada instrumen penilaian. Jadi pretest dilakukan pada tahap pendahuluan dan post-test dilakukan itu pada tahap penutup atau evaluasi. Jadi kalau durasi waktu yang diminta itu adalah 30 sampai 40 menit, maka Bapak Ibu gunakanlah panjanglah sehingga waktu 30 sampai 40 menit itu termaksimalkan dengan hal-hal yang dituntut dalam proses pembelajaran. Kemudian pengkondisian UKIN praktik pembelajaran. Nah, UKIN itu dilaksanakan dalam konteks kelas real atau luring atau luring di sekolah atau madrasah. Jadi begitu melakukannya tetap di tempat Bapak Ibu bertugas. Atau kalau seandainya di tempat Bapak Ibu rusak jaringan, boleh menumpang pendidikan atau di tempat lain yang dipastikan memang jaringannya bagus. Kemudian pelaksanaan UKIN dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ini bertempat di sekolah atau madrasah asal peserta. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UKIN dapat berasal dari hasil lokakarya,
Jadi nanti Bapak Ibu boleh menggunakan perangkat pembelajaran hasil lokakarya atau waktu Bapak Ibu mengikuti tahapan perancangan pembelajaran. Namun perangkat itu sudah direvisi sesuai saran dosen dan guru pamong yang membimbing atau disiapkan secara khusus. Jadi boleh yang sudah ada direvisi atau disiapkan yang baru. Kemudian rambu-rambu penilaian UKIN itu dikembangkan oleh PN UKM KPD, Panitia Nasional maksudnya Bapak Ibu. Kemudian lembar penilaian dikembangkan oleh Panitia Nasional juga dalam format tersendiri sesuai rambu-rambu yang telah ditetapkan. Kemudian peserta melaksanakan UKIN sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melaksanakan UKIN ini selain dari jadwal yang telah ditetapkan oleh bidang studi. Jadi kalau seandainya Ibu Eni Widyasuti ya ditetapkan oleh bidang studinya pada tanggal 10, ya memang tanggal 10 itu memang harus dinilai. Nah, kemudian video prakteknya itu kan diminta tanggal 6 ya. Tanggal 7 Bu. 78 ya. Memang buatnya pada tanggal itu ya Bu. Itu ya. Jadi tanggal 7 sampai 8 itu uploadnya. Ya. Kalau prakteknya itu tanggal 6. Tanggal 6 praktek. Pelajarannya tanggal 7 sampai 8 itu uploadnya. Iya. Kemudian peserta harus membuat video dan menyiapkan tautannya. Nah, terkait ini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengirim tautannya ke web aplikasi UKIN, maka Bapak Ibu pastikan betul dulu bahwa videonya itu betul-betul bisa dibuka, bisa diputar. Nah, untuk memastikannya Bapak Ibu boleh masukkan ke screenshot. Apakah bisa dibuka atau tidak. Nah, kalau seandainya videonya tidak bisa dibuka, Bapak Ibu sendiri nantinya. Gamis padan ya? Banyak. Nah, ini syarat penguji UKIN, ini sudah disampaikan ya. Jadi penguji UKIN baik itu dosen maupun guru pamong itu ada syaratnya. Itu bisa baca. Kemudian tata tertib pelaksanaan UKIN. Nah, waktu pelaksanaan UKIN, pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta. Jadi tadi kan pada tanggal 7 sampai 8 Desember itu Bapak Ibu sudah bisa mencetak kartu peserta. Jadi nanti kartu peserta itu ditunjukkan pada bagian awal video. Nah, kemudian dalam ya. Itu kata Ibu barusan untuk bisa cetak kartu peserta tanggal 7 Bu ya. Sedangkan kita untuk praktek pembelajaran itu tanggal 6. Iya, bagaimana itu Ibu? Nanti bagaimana apanya bisa akan informasikan di grup Bapak Ibu ya. Baik Ibu. Waktu mendaftar kemarin Mohon tadi maaf saya Bapak sudah Ibu, bisa. Tanggal 7-8 ini saya selalu lihat itu adalah untuk uji pengetahuan UP, satu peserta UP itu. Mungkin udah bisa dicetak. Kalau mungkin sudah bisa dicetak ya. Iri bisa kita mulai Iri. Oh ya, sudah dibuka ya Pak Gus ya. Sudah dicetak Bu. Bapak Ibu yang udah mendaftar itu bisa langsung cetak aja. Ya, bisa dicetak langsung. Oh iya. Ya, untuk UP mungkin berbeda soalnya itu akan ada plotting jadwal labor, juga grup WA-nya nanti juga akan di plotting dari TK Pusat. Jadi itu mungkin belum disampaikan. Bapak Ibu ya. Oke, ini karena Pak Gus sudah kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Ya Bapak Ibu ya. Bapak juga Selamat udah sampai tahap mau UKIN dan UP ini. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
susah ya Pak. Pak. Mudah-mudahan kita bisa lulus semua ya Bapak Ibu. Amin. Mudah-mudahan kita lulus semua. Amin. 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 Baik, pertemuan singkat ini saya mencoba berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana mengisi aplikasi di Booking-nya. Mungkin ada yang beberapa yang udah coba? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Saya cobakan siang ini. Disiapkan saja bahannya. Linknya belum dikirim, Pak. Baik. Nah, untuk mengakses laman untuk Ukin, aplikasi Ukin, Bapak Ibu itu bisa mengunjungi laman ini kmppg.kemdikbud.go.id/ukin ya. Oke, sudah dicatat semuanya? Sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Di foto aja. Ya, sudah. Oke. Kita sudah bisa. Tidak bisa Sudah. diakses, Pak. Ya sudah, Pak. Benar. Titiknya mungkin kurang Pak. Oke. Nanti ketua kelompok sharing aja tuh di grup WA kan. Oke, Bapak Ibu. Bisa lanjut, Pak. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah laman atau landing page yang Bapak Ibu ini di aplikasi Booking KMPPG kemdikbud.go.id / Booking ya. Nah, untuk laman lama ini Bapak Ibu pastikan kalau ini adalah peserta, bukan penguji. Ini kemarin itu banyak yang bertanya ke saya, Japri Pak, saya gagal login katanya. Untuk username dan passwordnya sudah saya masukkan tapi nggak bisa. Ternyata yang saya lihat itu dia memasukkan akun sebagai penguji. Jadi pastikan Bapak Ibu melihat ini setiap kali ini kadang karena terlalu buru-buru atau terlalu kan mau ujian nih. Ya, Bapak Ibu pastikan kalau ini peserta atau penguji peserta, lalu masukkan nomor UKG-nya. Masukkan nomor UKG lalu tanggal lahir. Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini. Setelah Bapak Ibu masukkan nomor UKG dan tanggal lahir, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan laman ini. Ini adalah laman aplikasi untuk kegiatan Booking kita. Oke Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu diwajibkan mengisi 4 poin. Yang pertama itu kegiatan penelitian dan publikasi. Itu ada keterangannya ya, wajib diisi. Kemudian kegiatan refleksi diri, itu juga wajib diisi. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru, itu wajib diisi juga ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi, juga wajib diisi. Nah, lalu ini adalah bonusnya. Kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, kemudian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan yang wajib diisi ini adalah bagian dari penilaian yang akan Bapak Ibu lalui. Jadi Bapak Ibu diminta untuk wajib mengisinya. Jika ada kurang dari salah satu ini, maka nilai Bapak Ibu akan berpengaruh. Sementara yang dua ini adalah bonus untuk meningkatkan penilaian Bapak Ibu. Sekarang kita masuk bagaimana cara mengisinya. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu, contohnya ini kegiatan penelitian dan publikasi, tinggal klik saja. Nah, kegiatan pertama itu Bapak Ibu diminta, ya, dilihat aja dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk langkah pertama itu Bapak Ibu diminta untuk mengunggah
fakta integritas. Fakta integritas itu cukup sekali saja Bapak Ibu, tidak berulang-ulang. Memang ini akan tampil pada setiap instrumen atau setiap poin, namun Bapak Ibu hanya diminta untuk sekali saja mengunggah. Nah, Bapak Ibu tinggal klik upload. Kalau di sini saya sudah pernah mengunggah, saya klik upload-nya. Lalu klik ini. Nah, lalu unggah file fakta integritasnya yang berupa file PDF. Jadi kalau file PDF itu sangat ringan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengunggahnya. Apakah bermaterai, Pak? Ya, materai 10.000 ya Bapak Ibu ya. Oh, ya, oke. Ya, materai 10.000. Nah, setelah Bapak Ibu unggah, itu Bapak Ibu bisa melihat klik preview. Ini contoh file saja ya. Jadi saya mengunggah filenya salah-salah. Nah, file dummy. Oke, cukup. Tanggalnya tanggal Nah. berapa, Pak? Tanggalnya tanggal hari ini juga nggak apa-apa Ibu. Bisa. Oh, tanggal hari ini. Nah, Faktanya ya, tanggal ini ya, set- Pak ya? ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengunggah fakta integritasnya, itu Bapak Ibu mendeskripsikan kegiatan penelitian dan publikasinya. Di sini coba kita isi. Lalu simpan deskripsinya, jangan lupa ya Pak. Deskripsikan kegiatan Bapak Ibu. Nah, setiap kegiatan yang sukses disimpan itu akan ada tandanya di atas. Ini notifnya kan data deskripsi berhasil disimpan. Nah, sekarang Bapak Ibu diminta untuk tambah kegiatan penelitian dan publikasinya. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mengentrikan judulnya. Judulnya apa? Judul penelitian dan publikasinya. Coba isi. Lalu penulis. Penulis itu nama Bapak Ibu. Ya. Jenisnya itu bisa dipilih, sebentar ya. Nah, ini jenisnya apakah sudah dipublikasikan atau belum. Jika belum, itu Bapak Ibu bisa dipilih laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Kemudian tempat publikasi karena belum diseminarkan, Bapak Ibu strip saja. Kemudian tahun terbit, tahun terbitnya tahun berapa? Kemudian penulis, Bapak Ibu penulis keberapa? Edisi, karena setiap poinnya ini akan berbeda nanti. Dari berapa orang? Nah, kemudian jenis berkasnya, apakah itu tautan dari YouTube atau Google Drive atau filenya sekalian? Filenya Bapak Ibu tinggal unggah saja, tinggal diklik file dokumen file, lalu klik filenya apa. Bapak Ibu jangan lupa ini dibaca ya, filenya paling maksimal 5 MB. Kemudian simpan. Nah, ini adalah kegiatan penelitian dan publikasi yang Bapak Ibu sudah isi. Bapak Ibu bisa preview kembali dengan klik pada fitur preview di sini. Lalu Bapak Ibu juga bisa mendownload. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait mengunggah ini? Sangat sederhana ya. Pak, Saya nggak bisa, Ya, Bu. Pak. terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Pak. Ulang dari Iya. awal, Pak. Pelan-pelan. Nambah file, Pak. Tinggal nambah aja. Kalau Nambah nambah. file tinggal nambah aja.
Iya, kalau Untuk filenya Pak, PDF atau Kalau yang Word, Pak? kalau yang di deskripsi segitu aja Pak itu tulisannya. deskripsinya tadi tambah baru deskripsi. juga. Terus Deskripsi itu menggambarkan penelitian dan publikasinya. Pak, contoh. Gimana Ibu? Yang tidak bisa masuk gimana? Mau nanya terus. Apa? Yang Saya mes- mau nanya Pak. Ini Pak, pembuat Satu-satu Bapak Ibu. saja Bu. Satu-satu Bapak Ibu. Hai Sen. Bagus di Ya, satu-satu. aja Pak, biar ini tuh Pak. Soalnya ini nanya semua kader kita ini. Iya, teruskan ya Bu ya, satu-satu ya. Ya, saya Pak, Oke Bapak. saya mau tanya sedikit Pak berkaitan dengan tadi kita pada posisi penduduk keberapa, ke-1 atau kedua. Nah, seandainya yang jumlah itu adalah PTK, melanjutkan tindakan kelas, kira-kira itu kita di situ Pak di penulis keberapa kira-kira Pak ya? Berarti yang pertama ya Pak ya. Itu kan yang bikin Bapak sendiri ya? Iya, iya, Ini aja. Yang pertama, lalu penulis lain kan nggak ada. iya, iya Pak. Bapak sendiri kan, berarti yang pertama dari yang pertama. Oh, oke, oke. Ini bisa begitu. Kalau nambah Pak deskripsinya ganti lagi atau cukup satu aja Pak? Cukup satu aja. Oh iya. Deskripsi satu aja tapi nambah ininya tinggal nambah aja ya Pak? Ya. Kalau Ibu ada kegiatan penelitian dan publikasi lain lagi, Bapak Ibu tinggal klik saja tanda tambah itu. Dan bisa nambah lagi. Pak, untuk Oh iya, Pak. fakta Deskripsinya. integritas itu diambil di mana Pak? Pak? Fakta integritas yang bukti. Halo? Iya Pak. Untuk fakta integritasnya mungkin nanti diminta sama admin LMS-nya Pak. Kalau nggak ada, ya nanti di-share aja. Makasih Pak. Ya Pak, bisa diaksesnya kapan Pak? Akses apa Pak? Yang ini. Webnya. Ya, soalnya tadi saya coba masukin nomor UKG dan tanggal lahir, keterangannya NIM-nya tidak terdaftar Pak. Ini tidak. Bapak udah daftar Pak? Udah yang itu Pak. Daftar UKIN-nya udah? Iya. Aktualnya tanggal 7 Pak. Lihat tanggalnya Bapak, itu kan ada itu jadwal untuk penguploadan portofolio. Berarti diaktifkannya tanggal Tanggal 20 tanggal 5. bukan tanggal 5 Pak. 56. 56. Jadi sekarang Kalau belum dia bisa. mungkin bisa di-share nanti sama peserta. Ya, Bapak Ibu, diam dulu. Saya mohon diam dulu. Nah, Bapak Ibu, terkait jadwalnya nanti di-share biar pasti sama Bu Claudia. Screenshotnya mohon ya Bu Claudia ya. Baik Pak Gus. Nanti saya share di grup Telegram. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum silakan, Pak, Bapak. mau nanya Pak. Ya, Ya, sampai Pak ini. satu-satu ya. Ya. Tadi mau ulangi lagi Pak. Kalau saya kan bentuknya folder itu gimana Pak? Dalam satu folder kan ada 2 misalkan. Ya. Upload yang mana Pak? Yang upload Yang- filenya. Yang upload file. Oh, Udah naik dia nih. yang ini ya Pak ya. Bentuknya folder gitu Pak. File aja Pak, file PDF Pak. Terus sudah saya bilang tadi file PDF. Kalau 2 bisa juga. Itu bisa Yang ini, Pak. Bapak ya. Dalam satu folder itu ada 2 misalkan PDF semua gitu. Banyak ya Pak? Halo Pak? Ya Pak? Satu aja kan di. Penelitian dan publikasi itu kan cuma satu Pak. Ya. Mungkin kan ada surat ininya Pak, surat pengesahannya atau dengan Iya buktinya. Bapak jadikan dia satu file lalu di PDF kan bisa. Oh gitu. Ya. Ya. Tidak harus dipisah-pisah Pak. Dan itu di bawah 5 mega ya Pak. Oh iya. Ya. Ya, Tanya Pak, ya silakan Pak. Pak mau bertanya kalau misalkan kita mau nautkan link dari jurnal itu kita taruh di deskripsi apa di bagian mana Pak? Nah ini bagian bawah ini kan bisa dipilih Pak kan tadi. Kalau ini kita contoh satu ya. Tadi kita ngambil dokumen. Sekarang kita bikin satu lagi. Ini berkasnya nih paling bawah ini kan ada tautan. Tautan
Iya Pak. Kalau tautan itu Bapak kan tinggal pilih tautan aja. walaupun bukan YouTube dan Google Drive apa-apa Pak ya. Jadi kan itu Nggak apa-apa. dari ya. Oh ya baik Pak. Terima kasih Pak. Yang penting dia bisa diakses kapan saja ya Bapak Ibu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nah ini ada sedikit tips dari saya, itu kebanyakan keluhan dari penguji, tautan tersebut masih privat settingannya, jadi belum dipublish. Nah untuk menguji cobanya Bapak Ibu silakan kirim ke temannya, apakah sudah bisa dilihat videonya atau drive-nya sudah bisa diakses. Kalau belum, tolong di setting sebagai di public. Betul Pak, betul. Settingnya di public. Nah itu banyak peserta yang gagal seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya berikan tips dari awal agar Bapak Ibu tidak gagal nantinya. Karena kasihan juga Bapak Ibu sudah bersiap-siap, sudah mematangkan semuanya, hanya karena settingan itu belum Bapak Ibu selesaikan, akhirnya gagal. Ya Bapak Ibu ya, pastikan seperti itu. Jika menggunakan tautan berkas atau videonya nanti, Bapak Ibu kirim linknya ke temannya dulu. Kalau sudah oke, sudah bisa diputar sama temannya, silakan gunakan. Kalau belum, silakan setting sebagai public. Ini ada pertanyaan lain lagi, Bapak Ibu? Tuh Pak Walid tuh, silakan Pak Walid Umar. Nah, atau Pak Agus Purnomo, silakan. Lanjut Pak. Ya, Lanjut Pak. aja dulu Pak. Iya Pak, tanya Pak. Ya silakan. Ya, untuk Pak Agus Dwi Santoso, terkait dengan misalnya karya tulis saya itu di dalam jurnal, itu apakah semua dalam jurnal semua itu harus saya masukkan, apa hanya cukup punya saya saja yang saya upload di dalam satu jurnal ini? Semuanya Pak, itu kan diminta Bapak penulis yang keberapa nantinya? Bukan Pak, di dalam jurnal itu, di dalam jurnal itu kan banyak penulis gitu Pak, ya, banyak penulis. Nah, itu yang saya masukkan cukup cover dan nama saya saja. Apakah semua penulis yang ada di jurnal itu yang saya upload? Maksudnya jurnalnya atau orangnya Pak? Di dalam jurnal itu kan banyak karya tulis juga, gitu Pak ya, punya orang-orang lain. Iya. Sekali terbit 7 orang Bu, 7 orang. Nah di sana kan ada pilihan Pak, itu Bapak menulis keberapa dari jurnal tersebut. Apakah jurnal tersebut Bapak sendiri yang mengerjakan? Masing-masing karya tulis itu masing-masing satu orang di dalam jurnal itu Pak. Iya, berarti kan satu jurnal satu judul ya Pak ya? Satu jurnal satu judul Pak. Ya maksudnya itu satu jurnal itu satu judul kan? Di dalam jurnal itu ada 7 judul Pak. 7 orang. Iya. Punya Bapak saja Pak. Punya Bapak saja diunggah. Diunggah Pak ya. Jadi cover depan sama yang jurnal saya Bapak. Jurnal Bapak. Ya, terima kasih Pak Agus. Terangan publisnya juga gimana? Ya, siap. Terima kasih. Masih berkaitan sama jurnal. Kalau jurnal itu harus artikelnya apa tautannya aja boleh Pak? Kalau tautannya juga boleh, yang penting jurnalnya tersebut bisa diakses oleh si penguji. Jadi tidak hanya katanya jadinya kan. Jadi penguji harus bisa mengakses. Ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Itu Ibu Ais, silakan Bu. Iya terima kasih Ibu. Tadi kan teman-teman pada nanyanya tentang jurnal ya Pak. Kalau saya nanyanya kalau misalnya buku, bentuknya buku tuh Pak, apa yang saya post ke situ gitu, apa yang saya upload. Fotonya aja, misalnya foto bukunya, judul cover, terus bagian saya nulis, di PDF kan atau bagaimana? Karena kalau buku kan saya nggak mungkin ngirim link Pak. E-booknya nggak ada Bu? Nggak ada tuh zaman dulu Pak. Zaman dulunya? Bukan zaman dulu sih, bukan zaman dulu sih. 3 tahun terakhir zaman sekarang kan, Bu? tapi 3 tahun terakhir kan? tapi tetap belum diibukan sih Pak, gimana? Tetap nggak bisa. Ya harus ada buktinya Bu, kalau seperti itu kan nggak bisa. Jadi gimana Pak? Dipoto aja gitu Pak? Ya kalau bisa di PDF kan. Iya. Ya. Itu kan biasanya masternya kan ada, kan bisa di PDF kan. Oh minta masternya gitu ke Ya dijadikan temennya. PDF. Iya.
Gitu. Dideskripsikan itu digambarkan nanti kalau ini buku, terus nanti jadi bagaimana ya Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan penguji kalau ini buku Bapak Ibu sehingga penguji tersebut percaya gitu. Iya Pak. Kalau misalnya saya punya piagam gimana Pak? Misalnya piagam penulisannya tuh Pak. Nah ini kan banyak Itu ragamnya aja. nih yang mengunggahan yang lain. Sedikit piagam atau prestasi hasil kompetisi Bapak Ibu yang pernah dicapai. Nah pada bagian ini Bapak Ibu mengunggahnya nanti. Kan udah ada kolomnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah sesuaikan nanti. Aslinya saya tuh Pak. Aslinya saya tuh Pak malah ini tuh masih belum ini untuk refleksi apa aja gitu tuh Pak, poin-poinnya apa aja gitu Pak. Kalau soalnya bahasa Inggris kan belum ada sosialisasi ya Pak, jadi saya tuh masih belum misalnya ini kegiatan penelitian tadi udah ngerti ya, ini model kayak ini tuh bagian perbagiannya tuh apa aja saya tuh hasilnya belum ngerti Pak, jadi ya paham banget gitu. Ya nanti Bapak Ibu kegiatan-kegiatannya itu ini di sini kan sudah ada kategori-kategorinya. Jadi nanti diunggah sesuai yang dikatakan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya di kegiatan penelitian dan publikasi saja. Yang bagian lain kan akan disesuaikan dengan yang Bapak Ibu punya. Iya Pak, terima kasih Pak. Lalu jangan lupa ini RPP-nya, mengunggah RPP-nya. Dapat kiriman dari teman di Bali. Mengunggah ini standar saja karena ini belum dibuka. Ibu tinggal klik edit. Nah di sini nama sekolah atau MPSN, kemudian semester berapa RPP tersebut, dari pokoknya, tanggalnya, pembuatan. Nah jenisnya sederhana sekali Bapak Ibu. Saya pikir ini Bapak Ibu bisa. Tidak ada yang terlalu teknis di sini. Videonya juga. Video ini Bapak Ibu tautan YouTube dimintanya sekarang ya, atau Google Drive. Tipsnya sudah saya berikan tadi Bapak Ibu, dikirimkan ke temannya dahulu. Jika sudah positif bisa dibuka, baru simpan tautannya. Tanggal RPP itu tanggal RPP itu tanggal pembuatan atau tanggal praktik kita itu Pak? Tanggal praktiknya itu Bu. Oh iya. Pak izin bertanya Pak. Ya Bu. Pak untuk video pembelajarannya ini kan udah diedit di YouTube, berarti tanggal dan apanya, tanggal dan bulannya hilang Pak setelah diedit itu gimana tuh Pak? Maksudnya kita udah sudah mengunggah duluan. Maksudnya gitu. Aplikasi saat merekam. Ya, ada aplikasi khusus memang kalau kita rekam video itu nanti tanggal dan harinya itu terlihat langsung di videonya. Jadi kalau kita edit nanti harinya tetap ada di situ, paling waktunya aja yang kepotong. Oh, jadi harus pakai aplikasi yang ada hari dan tanggalnya. Ya, ada aplikasi nama Iya, Bu. aplikasinya itu. Nanti kan bisa menyesuaikan dengan apa tanggal uploadnya kan Bu? Ya, sesuai hari yang kita sudah ditentukan. Kalau yang PGC kan tanggal 6. Siapa Bun? Paut Bapak juga Ibu. sama Bun. Bapak Ibu. Juga tanggal 6 Bun. Sama Bun. Tanggal 7 dan 8 kalau uploadnya yang video dan FTP. Kalau aplikasinya ada timestamp camera free namanya Ibu, bisa di-download untuk videonya nanti bisa kelihatan tanggal dan tanggal. Ya untuk aplikasi bebas ya Bapak Ibu ya. Untuk Ya, aplikasi ya, bebas. buat videonya bebas, Ya. tidak ada aturan wajibnya. Ya, salah satu. Nanti bisa didiskusikan di grup sekolah, di grup WA-nya ya. Ya Pak, bisa. Enggak Pak, Kita maksud bicara aplikasi ini. maksudnya begini Pak. Jadi harus kita untuk mengupload itu harus ada video yang pakai tanggal dan jamnya begitu Pak. Tidak harus Bu. Oh itu. Oh berarti tidak harus. Berarti tidak harus Pak ya. Tidak harus. Ya tidak aplikasinya harus. nggak Lebih harus lebih. ya Pak ya.
Iya, tidak harus mempersulit diri sendiri Bapak Ibu, jangan mempersulit diri sendiri. Nggih. Lalu Sudah. Iya Pak. bertanya, itu RPP 1 tahun apa harus sesuai dengan video pembelajaran kita yang rutin ini? RPP-nya Pak? Iya harus sesuai lah Pak. RPP beda, video beda. Maksudnya RPP yang untuk yang 1 semester tuh Pak? Ya. Nah, KPD. Halo. Dengan RPP dengan perangkat video dengan perangkat itu kan beda Pak. Ya. Kalau yang ini kan RPP 1 tahun kan di luar yang itu kan. Oh, 1 semester apa 1 tahun Pak? 1 semester, Pak. Satu semester Pak Yudi. 1 semester ya. 1 tahun itu 2 semester Pak. Lanjut aja dulu Pak. Ya lanjut dulu bagus. Bagus kesempatan Pak Agus untuk lanjut dulu aja Bapak Ibu. Baik. Selesai nanti. Ya, untuk aplikasi UKIN hanya ini saja. Tidak ada yang lain lagi. Jadi setelah mengunggah portofolio Bapak Ibu, kemudian RPP dan PP-nya itu diunggah juga. Nah itu saja Bapak Ibu. Tidak ada untuk teknis lainnya. Sangat sederhana sekali. Agus, RPP itu juga tanggal itu juga Pak. Satu Bapak Ibu. Kalau dia bisa bantu. RPP-nya tanggal itu Pak? RPP. Bang Agus, buka dulu berarti. Oke, Bapak Ibu satu-satu ya. Dari Ibu siapa ini? Ibu Umi Munifah, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang saya mau tanyakan ini berarti kan RPP yang kita ubah itu RPP pelaksanaan UKIN bukan? Dengan video pembelajaran UKIN seperti itu? Iya. Bukan 1 semester? Oke, terima kasih. Kira-kira berapa MB itu Pak RPP-nya Pak? Udah. Mega. Diunggahnya tanggal berapa itu Pak RPP? Itu ada tanggalnya nanti Bu, di share screen di share sama Bu Claudia nanti. Rasanya tadi Bu Yeri juga udah ngasih tahu tanggal-tanggalnya. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Ya. Pak, gini mau tanya mengenai video Pak. Untuk videonya itu apa harus diunggah di Google Drive atau boleh ke YouTube Pak? Ini salah satu aja Bapak Ibu. Salah satu berarti YouTube nggak apa-apa salah satu ya? saja. Di YouTube boleh, di Google Drive boleh. Jika tidak punya YouTube boleh di Google Drive. Kalau Google Drive pastikan videonya, file videonya itu disetting publish. Bisa di-upload kira-kira berapa megabyte Pak RPP-nya? Oke, terima kasih. 10 mega Ibu, 10 mega. Oh, 10 mega. Pak, untuk kartu UKIN apa kita bisa cetak atau mau selesaikan portofolio dulu Pak? Sudah bisa dicetak sekarang Pak. Sudah bisa cetak sekarang. Pendaftaran kemarin. Mohon maaf Pak Agus, mau Ya. tanya. Ya. Untuk baju itu harus pakai hitam putih atau batik? Bebas. Oh bebas. Kalau beberapa prodi membebaskan Bapak Ibu. Bebas kemarin Tanya saja ke prodinya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan mempersulit diri sendiri. Iya. Jangan mempersulit diri Pakai sendiri. baju Bapak Ibu, yang penting pakai baju. Ya mohon maaf itu. Pertanyaannya yang berkaitan IT saja Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Jangan mempersulit diri sendiri Bapak Ibu. Saya mohon. Betul itu Pak Agus. Lainnya Ya. itu apa Agus? Mana yang diteruskan sepuluh aja Pak? Biar gerakan kita Pak. Bu Claudia mohon dulu waktu saya nggak banyak. Ibu Puji, silakan Bu Puji. Iya Bu, makasih. Bapak, sorry. Iya, mungkin saya menanyakan Pak, ini kan Pak pengisian portofolio. Nah itu ternyata yang di bawah tuh yang rencana pembelajaran itu berbeda Pak. Nggak satu ini nanti ngisi tuh Pak, beda-beda ya. Maksudnya? Yang RPP tuh Pak, Iya. nggak bersamaan hari itu ya. Nah
ini kan ada jadwal ikutan, tapi ini nggak bisa ikutin ya. Iya iya Pak, maksudnya itu bukan pas tanggal 56-nya Pak. Kan kalau Iya. portofolio 56. Ya. Ini tanggal salah tanggal 78 ya Pak. Yang Ya, RPP sesuai. sama video Pak. Ya, dia terpisah itu Pak. Iya iya iya. Bisa Ya, kirain nyatu tuh Pak. Enggak, enggak. Ya terima kasih Pak. Oke, selanjutnya itu Ibu atau Bapak Wahyu Purwaningsih dari Teknik Tenaga Listrikan. Silakan. Terima kasih Bu, tadi pertanyaan saya sudah dijawabkan. Oh, berarti sudah clear ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, lanjut di kegiatan 2. Sama aja. Cara ngisinya juga sama. Nggak ada yang berbeda. Iya, mau lihat Pak. Mohon izin bertanya Pak Agus. Ya, ya. Untuk poin Satu ketiga, ya, Ibu, Bapak. yang kegiatan pencarian inovasi baru, contoh Inovasi baru. penelitiannya Pak Agus yang sertifikat, poin ketiga. Dari 2 dulu Bu, belum. Dua dulu Baik, Bu. baik saya coba satu-satu ya. Urut Pak, urut Pak. Biar kita nggak bingung Pak. Baik, kegiatan refleksi diri lagi ya. Dari awal sekalian. Error. Oke, dari yang pertama ya. Yaitu kegiatan penelitian. Itu silakan Bapak Ibu isi deskripsinya. Nah, setelah Bapak Ibu isi deskripsi itu silakan simpan deskripsi. Lalu tambah kegiatan penelitiannya. Jadi Bapak Ibu silakan judul penelitiannya dikasih. Judul penelitiannya apa? Lalu nama Bapak Ibu. Lalu jenis penelitiannya, jenis apakah sudah dipublish atau belum. Kalau saya perhatikan itu rata-rata belum ya Bapak Ibu, maka saya ngambil contoh belum diseminarkan. Lalu untuk buat publikasinya karena belum diseminarkan Bapak Ibu langsung saja. Tahun terbitnya itu 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu, atau dalam jam 3 tahun terakhir. Ya, Bapak Ibu itu penulis keberapa? Contohnya itu tulis pertama dari yang pertama karena Bapak Ibu sendiri yang bikin. Kalau secara berkelompok Bapak Ibu tulis keberapa dari keberapa. Itu penilaian atau poinnya akan berbeda. Nah, kemudian jenis file yang akan Bapak Ibu buat, apakah itu berbentuk video pembelajaran atau bagaimana, Bapak Ibu silakan klik pilihannya. Jika tautan, maka tautannya nanti yang Bapak Ibu pastikan di sini. Jika itu file dokumen, maka Bapak Ibu dapat mengunggah di sini dengan file maksimal 5 MB. Kita contoh. Itu sudah saya unggah, lalu Bapak Ibu jangan lupa simpan. Nah, ini yang kita unggah pertama, ini Bapak Ibu unggah. Ya. Dan kita masuk ke kegiatan refleksi diri. Oke. Nah, di sini kan diminta ini untuk fakta integritas. Fakta integritas cukup sekali saja Bapak Ibu unggah pada kegiatan yang awal tadi. Kemudian ini deskripsi kegiatan refleksi diri. Itu Bapak Ibu harus mengisinya menggambarkan kegiatan refleksi diri. Setelah Bapak Ibu isi, simpan deskripsinya. Maka note di atas akan keluar berhasil disimpan. Bapak Ibu silakan tambahkan kegiatan refleksi diri apa aja. Kemudian jenisnya, jenisnya ini, nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih jenis refleksinya. Contohnya ini, lalu permasalahannya apa?
deskripsikan permasalahannya Bapak. Perbaikan yang dapat dilakukan, Bapak Ibu jabarkan juga di sana. Ini lalu semesternya, tahun semesternya Bapak Ibu juga disebutkan ini 2025 kan? Kemudian deskripsikan dari bukti kegiatan Bapak Ibu. Nah, bukti dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa unggah di sini. Apakah berbentuk file atau tautan juga. Kalau tautan, kalau file berarti file maksimal yang Bapak Ibu unggah itu 5 mega ya, maksimalnya. Sama seperti ini, cara mengunggahnya Bapak Ibu tinggal klik saja, pilih filenya. Bapak Ibu tinggal simpan. Sudah selesai. Nah, lalu kegiatan berikutnya, kegiatan pencarian informasi baru. Bapak Ibu pilih. Di sini ada deskripsi juga. Bapak Ibu silahkan diisi, digambarkan deskripsinya tentang pencarian informasi baru yang Bapak Ibu lalui. Lalu simpan deskripsi. Perhatikan pada bagian atas itu notifikasi berhasil disimpannya. Kemudian tambah kegiatan. Ini adalah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Deskripsikan kegiatannya. Kemudian jenis kegiatannya itu sesuai dengan sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada jamnya juga nih. Biasanya kalau sertifikat pelatihan-pelatihan dan segala macam itu kan ada jamnya juga. Nah, sesuaikan di sini. Lalu penyelenggaranya siapa? Sebentar Bapak, penyelenggaranya siapa? Lalu peran Bapak Ibu di sana sebagai siapa? Peserta kah atau instruktur kah? Lalu tempatnya, tempat kegiatannya, di mana lokasinya Bapak Ibu juga harus menyebutkan. Nah, tingkatannya nasional kah atau daerah? Lalu waktu pelaksanaan Bapak Ibu bisa dijabarkan misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Oktober. Lalu jenis berkas lagi. Ini membuktikan kegiatan ini Bapak Ibu bisa verifikasi dengan dokumen apa. File Bapak Ibu tinggal di file di sederhana itu Bapak Ibu. Ini sudah keluar. Ini adalah kegiatan pencarian informasi baru. Kemudian pada bagian lain Satu aja Pak. ya bisa ditambah lagi Bu. Kalau mau lagi Bapak Ibu bisa nambah kegiatan pencarian Kalau informasi. nambah gimana Pak? Caranya Tambah tinggal klik tambah Bapak Ibu. Tinggal klik tambah. Iya Pak. Ini ada tulisan tambah kegiatan informasi baru itu ya Pak. Pak, ini kalau dapat di online bagaimana Pak? Sementara tempatnya tadi tempat kita atau tempat penyelenggara Pak yang dimasukkannya? Penyelenggara aja Pak. Oh iya. Tempat penyelenggara ya Pak. Ini kan baru-baru ini suka ada yang online gitu Pak. Ya, sering. Kan yang baru-baru ini daring Pak kalau di kelasnya. Iya, Sesuai bikin tempat sertifikat penyelenggara dalam kurung nanti di kegiatannya berupa daring gitu. Jadi Iya. bisa penguji Iya, bisa menerjemahkan. Siap. Terima kasih Pak. Bapaknya Bapak. Bapak, Satu-satu ya Bapak Ibu ya. dari tadi Bapak mohon Ya, izin. ya silakan Ibu. Iya Pak, mohon maaf, saya Ibu Intan dari Depok, menanyakan keterkaitan perekaman video. Itu berakhirnya sampai Depok waktu kita belajar. Nah, pada waktu pengamalan itu pendidikan Pak. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan ada hal di ketika
prosesnya itu waktu itu atau gimana Pak baiknya, atau memang jadi satu dengan kesalahan yang kita lakukan secara utuh. Pada bagian kesalahan-kesalahannya Bapak Ibu kan bisa dikat lalu disambung kembali kan videonya. Jadi dalam video tersebut awalan lalu memulai kegiatan, lalu proses belajarnya, lalu penutupnya bagaimana Bapak Ibu menutup ruang kelas tersebut. Nah itu kan bagian-bagian dari penilaian. Jadi jangan ada bagian ada bagian itu. Durasinya Pak, durasi maksimal itu bebas ya Pak? 30 sampai 45. 30 sampai 45. 30 sampai 45. Bentar Ibu, bentar. Jadi gini Pak, itu untuk durasi editnya 30 sampai 45. Sedangkan kalau full kita action di kelas itu bebas waktu sampai selesai gitu Pak. Boleh, tapi 3 poin tersebut harus masuk. Cara Bapak Ibu membuka kelas, cara pembelajarannya, lalu bagaimana itu harus masuk. Sesuai RPP mungkin ya. Berarti itu nanti yang di-upload hanya yang sampai 40 menit gitu ya Pak. Yang penting semuanya masuk. Jika ada yang rasanya tidak layak untuk Bapak Ibu tampilkan, di-cut saja. Berarti di-cut nggak apa-apa. Ya Pak. Dan di video itu Pak tidak harus ada durasi ya Pak. Mengingat tidak semua handphone itu bisa support dengan aplikasi yang berkaitan. Tidak harus itu. Sudah tidak tadi. Sudah tadi. Ya, Pak. Jangan Sudah mempersulit dibahas diri sendiri, tadi Bapak Bu. Bu Intan, jangan mempersulit diri sendiri. Ya siap Pak. Terima kasih. Sudah tadi. Bapak Ibu tenang saja, ini rekaman Zoom-nya nanti akan saya share kembali ke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menonton kembali. Terima kasih. Bunda. Terima kasih Bunda. Ada yang lain lagi? Tanya Pak. Mengenai pencarian info. Tidak dilanjutin lagi Pak. Bapak Ibu satu-satu ya yang resen dulu ini. Bapak PJK, Bapak Muhammad Sufi, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan. Sudah saya lawar ya Pak ya. Lalu Ibu Desi Oktavianiti, silakan Bu. Ya Bu, tadi sudah terjawabkan karena ketentuan awal kan pakai tanggal. Saya sudah jawab tadi, berarti video tidak pakai tanggal tidak apa-apa ya Bu ya. Iya benar. Nah, jangan mempersulit ya Bu, artinya begitu ya Pak, Ibu ya. Ya baik. Untuk ini Pak, untuk yang PTK Pak, kalau dari saya Pak pas Upres itu dipresentasikan atau diseminarkan oleh pengawas di pas saat lomba, apakah itu bisa dibilang sudah dipresentasikan Pak atau sudah diseminarkan? Benarkannya di mana? Dipublish? Apakah sudah dipublishkan gitu kan? Dipublishkan ke mana? ke pengawas Pak, jadi sama teman-teman peserta juga Pak. Itu apakah masuk? Berarti kan publishnya kan berarti kan belum. Oh publishnya belum ya? Iya, kan belum itu. Oh itu berarti belum ya Pak? Ya baik Pak, itu saja Pak, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya Ibu Esther Lisarni, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya dari Riau, Negeri PAUD. Dan mau saya tanyakan itu, ketika ada kesalahan, saya kan belum mendaftar. Kesalahannya itu ada di Prasiret, pengisian NIK identitas, kelebihan 1 digit. Saya sudah perbaiki, tetapi sampai sekarang saya belum bisa mendaftar. Iya bagus. Bisa saya jawab Bu Esther? Boleh, Ya, baik. monggo Jadi, Pak, terima kasih. pelaporan di PD Dikti itu tidak bisa ketika ada kesalahan kita harus mengajukan dulu. Jadi tidak bisa dia buka, kita ngedit file langsung di tempat itu nggak bisa. Karena PD Dikti itu tempat menampung semua data informasi
pendidikan di Indonesia. Kalau Ibu tidak tahu, tempat verifikasi juga. Jadi jika ada kesalahan di nama atau tanggal lahir atau nama ibu kandung segala macam, itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tidak bisa diselesaikan pada hari itu juga. Itulah Bu, verifikasinya sangat sulit. Makanya saya minta kepada peserta untuk hati-hati jika diminta biodata segala macam. Karena itu Bapak Ibu dijadikan di sini terdaftar sebagai mahasiswa UNP ya. Nah, ketika presiden Bapak Ibu lakukan, itu datanya pada tanggal yang sudah ditentukan akan kami laporkan ke PDDikti. Jadi untuk ketika Bapak Ibu lulus, pengurusan energinya juga lebih cepat nantinya. Dan sertifikasinya juga lebih cepat pengurusannya. Jadi jangan asal ngisinya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Mungkin ini sudah terjadi, namun besok-besok jika ada Bapak Ibu mengikuti kegiatan lain lagi, mungkin kegiatan diklat-diklat lain, atau nanti Bapak Ibu diusulkannya di calon kepala sekolah, juga kami juga menyelenggarakan itu di UNP. Mohon diperhatikan sekali Bapak Ibu untuk biodata ini. Jadi kalau memang membutuhkan orang lain untuk mengisikan, Bapak Ibu yang sekiranya dia lebih paham tentang IT, Bapak Ibu, dan juga lebih teliti, Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan mereka, sanak saudara segala macam. Jadi untuk mengupdate biodata itu memang tidak semudah itu Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena itu sudah kami upayakan sesegera mungkin dan kami plotting Bapak Ibu di PMPPG dan itu masih menunggu dari PDDikti. Demikian requester ya. Terima kasih. Pak, boleh tambah nanya lagi? Ya. Untuk sertifikat Pak, itu kita kan punya beberapa untuk prestasi, tapi ada yang diberi piala, ada yang diberi sertifikat begitu. Jadi yang tidak ada sertifikatnya itu apakah boleh dengan pialanya saja Pak? Terima kasih. Ya coba saja Bu, diunggah saja. Kegiatan prestasi hasil kompetisi ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya. Untuk nasional. Ya tingkatnya, tingkat apa? Kalau tingkat nasional biasanya dikasih sertifikat lah Bu, atau mungkin enggak? Kemarin tidak Pak, ada sertifikatnya juga, tapi ada beberapa yang piala. Contoh kegiatannya apa Bu? Hanya piala saja? Untuk PGRI kemarin itu saya diutus dari Kabupaten Bapak untuk lomba mencipta lagu anak. Mencipta lagu anak. Iya, mencipta lagu anak. Ya, coba mungkin dari foto dari piala yang Ibu dapatkan mungkin coba diunggah aja Bu. Nanti jika bisa ya? Bisa. Ya, coba saja. Buat surat keterangan. Ya. Oh iya. Bisa juga. Ibu itu kan ada dijelaskan untuk membuat surat keterangan itu seperti apa kira-kira? Keterangan dari sekolah mungkin Ibu atau dari penyelenggara? Kayaknya dari sekolah Pak, tugas dari kepala sekolah Pak kemarin. Dari PGRI ya? Dari sekolahnya gitu Pak, dari kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah itu bisa dibuat. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya Ibu Udo. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait tentang unggahan RPP ini ya Pak ya. Apakah kita sebelum melakukan kegiatan praktek mengajar, apakah sesudah Pak mengunggah RPP-nya ini? Sebelum jadwalnya ya Pak. Berarti tanggal 5-6 itu ya Pak? Ya, kalau berarti 5-6. Jadwalnya udah saya kirimkan dulu ya Sudah, di Telegram dan di admin kelas juga sudah. Mungkin ibu adminnya kirim ke grup kelas juga. Makasih ya Bu. Makasih Pak. Selanjutnya Ibu Wirana Stuti. Iya Pak. Assalamualaikum. Mau tanya soal sertifikat Bunda, apakah yang diupload harus yang ber-DP? Kalau enggak yang ber-DP gimana? Sertifikatnya sertifikat diklat atau sertifikat apa Bu?
sesuaikan nih. Kalau dia diklat tentu harus ada jamnya. Kalau kayak studi banding itu sih Pak. Dibanding itu masuk mana ya? Studi banding pakai sertifikat. Iya, kemarin pas itu dapat sertifikat ke Taman Budaya itu sih Pak. Ini kegiatan pencarian informasi baru, nggak ada JP-nya, nggak bisa Ibu. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak. Ber-CP Bu. Baik, selanjutnya Bapak atau Ibu Iwayan binti Anunya. Bapak. Oh, Bapak, oke. Sebenarnya tadi sudah terjawab sedikit Bu, pertanyaan saya tentang perekaman video itu. Pertama tentang durasi yang harus diupload kan sudah diedit 30-40 menit sudah terjawab. Yang lainnya tadi tentang tanggal atau waktu tentang perekaman itu, waktunya ada arahan bahwa tanggal dan waktunya harus terus terlihat di rekaman itu. Jadi sudah terjawab, tidak harus seperti itu. Jadi saya nggak ada pertanyaan lagi Bu. Itu aja. Terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu, terima kasih. Iya. Selanjutnya Bapak Muhammad Abdul, silakan Muhammad Abdul yang ingin bertanya silakan raise hand saja ya Bapak Ibu. Dan tidak iya Bu kalau dia. Mau tanya Bapak. Ya silakan Pak. Oke. Kembali ke aplikasi ya Bapak. Ya ini aplikasi. Ya, enggak usah. Saya cuma konfirmasi aja. Untuk aplikasi itu kan harus mendaftar di UKMPTG itu kan. Nah, di UKMPTG ketika saya mencoba mendaftar, ada kata-kata silahkan kembali pada tanggal 7 Desember. Padahal dari jadwal usul yang sudah di-share itu usul praktek pembelajaran itu mulai 6 Desember. Terus akhirnya 7 sampai 8. Mohon konfirmasinya apakah ini memang seperti itu atau gimana? Bapak sudah mendaftar Pak? Cuma mencoba aja. Untuk mendaftar Bu, ya? Iya, mencoba mendaftar itu ada tulisannya kembali di tanggal 7 Desember. Ikuti aja Pak. Memang diikuti saja, tapi tidak sesuai dengan jadwal yang tertera itu tidak masalah aplikasi ini. Iya, disesuai. Tanggal 7. UP atau UKIN ya Pak? Tanggal 7 itu UP Pak. Waktu UP Pak. Untuk Silakan cetak kembali formulir pendaftaran UP. tanggal 7. Oke, tanggal 7. Kalau Bapak udah mendaftar, nanti di bawah formulirnya akan dicetak di situ Pak, waktu UP ya, akan ini diinformasikan UKMPTG, kembali mulai Ya. tanggal 7 Desember. Iya, ini UP nih. Ini informasi untuk UP Bapak. Bukan UKIN ya. Bukan UKIN. Nah, untuk UKIN-nya kita gimana Bapak daftarnya? Karena di sini tulisannya memang tidak terregistrasi. Sama Pak, tadi saya jawab Ya, juga banyak orang ini, banyak dari kelompok PLB itu juga banyak. Ya, sama Dari banyak kelompok nomornya juga katanya bisa login berarti. ada. Iya, emang tidak bisa Belum dibuka login kali, Pak. karena tidak terregistrasi. Solusinya Bapak. Kalau Kita harus mendaftar PPKS di mana sudah atau bisa konfirmasi semua. mana. Iya Pak, untuk yang BK juga belum bisa. Yang belum siapa saja? Banyak Bapak. Dari prodi apa aja? Di SD Pak. Banyak banget ini. Bahasa Inggris belum sip. Out. Ininya belum. Baik, dilaporkan ke admin kelasnya Bapak ya. Mungkin masalah sinkronisasi data aja itu. Oke. Yang belum itu admin kelas ya Pak. Ya, belum bisa daftar oke. Oke, terima. Oh, kalau yang Ya. kalau ini mah sudah Itu kan sih Pak. masalah Untuk yang sinkronisasi UKIN ya. bukan Pak? Yang UKIN kan? Ini yang Iya, iya. Nah, Iya. tadi Bapak kan nanyanya yang ini jadwal ini, ternyata ini kan tidak oke. Iya, saya kira sinkronisasinya itu dari daftar UKMPTG dulu baru masuk ke aplikasi UKIN. Itu logika saya. Itu logika saya. Ternyata beda nggih. Yang ini UP, yang aplikasi yang Aplikasi tadi Pak, Ini ya. yang pendaftaran Nah, sudah yang ini kan UKIN. Ini UKIN. Ya. Nah, Nah, saya ini mau maksudnya, Pak. saya itu ternyata tidak terregistrasi. Saya kira itu nanti akan muncul di sama Pak, sama. NPWP nanti suruh Ya lapor aja sama admin LMS-nya Pak. Oh, ya.
Ya, itu masalah. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Saya Pak, 5 menit lagi. saya Pak, izin Pak. Ya. Kegiatan refleksi mohon dijelaskan lagi Kak. Pak kan belum selesai nih yang wajib isi. Bapak belum jelaskan semua karena terlalu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Tinggal kegiatan yang menghasilkan inovasi aja Pak yang belum saya jelaskan. Ya Pak, silakan. Bapak ngapunten, kok sekalian aja Pak linknya yang untuk pendaftaran mungkin bisa sekalian Pak. Daftar mungkin kan cuma tinggal di sini. Kalau saya sebagai nggak bisa masuk karena itu nomor UKGT dan tanggal lahir Bapak Ibu kan Bapak Ibu. Linknya aja Pak, linknya Pak, biar kita bisa ngisi Pak. PMBPG yang ini Bu, yang saya share dari awal. Alamatnya tadi. Linknya sudah tadi. Sudah tadi awal, Bu. Belakangnya ada link gitu tadi ya. Bu, tanggal Itu nanti bisa dibukanya tanggal 5 sekarang Bapak Ibu. Pengisiannya nanti ya Bapak Ibu Pengisiannya sesuai nanti. jadwal sudah saya Sesuai kirim jadwal. jadwalnya tadi. Mungkin belum Bu nanti. Pendaftarannya mungkin Bu yang belum. Lanjut Pak Agus. Izin Bapak mau bertanya. Lanjut Pak yang 4. Lanjut Saja dulu Bapak Ibu. Lanjut saja Pak. Lanjut dulu Pak. Masih ada inovasi baru. Ya, diam dulu Ibu. Pak Agus silakan di unmute. Baik Bapak Ibu, kita teruskan ya. Ini kegiatan menghasilkan inovasi. Deskripsinya seperti biasa Bapak Ibu isi. Disimpan. Lalu tambah kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, itu kegiatannya apa? Kita contohkan. Penyusunan laporan penelitian. Contohnya apa? Misalnya handout, sebelumnya bisa. Lalu Bapak Ibu jangan lupa deskripsikan tempat tersebut digunakan oleh siapa gitu. Ini contohnya ya, contoh satu-satu. Jenisnya gimana? Biasanya handout itu kan cetak. Ini di sini. Teks sendiri. Bulan dan tahun pembuatannya. Karena handout kan nggak perlu pengesahan dan cipta juga kan, kosongan saja. Ini diminta kembali Bapak Ibu itu penulis keberapa? Kalau handout biasanya minta. Kemudian jenis berkas lagi. Jenis berkasnya Bapak Ibu unggah. Filenya itu maksimal 5 MB seperti biasa ya Bapak Ibu. Iya Pak ya. Iya, PDF. Karena itu di situ. Bisa Ya. dilihat juga. Oke. Bapak Ibu tinggal simpan. Ada pertanyaan di laman ini Bapak Ibu? Pak. Ya. Itu di bawah ya Pak ya. Bawah kanan ya. Simpannya di sini. Bawah kanan. Ya. Pak. Nah, Bapak Ibu simpan. Udah selesai. Ya, Bu. Ya, kalau kita kan ambil misalnya alat permainan edukatif, terus di pengesahannya kepala sekolah. Apa kita isi pengesahan kepala sekolah atau tetap dikosongkan? Boleh Bapak Ibu isi kepala sekolah jika mengesahkan kepala sekolah. Karena lampirannya ada di file yang untuk APE itu. Iya, boleh. Makasih Pak. Ya Pak, Ya. ya. Ya, silakan Ibu. Gini Pak, untuk yang kegiatan penelitian sama inovasi baru, kemarin kan kami di PTSI sudah sosialisasi ya Pak. Itu kan kemarin sudah disosialisasikan bahwa tidak bisa dipaksakan gitu. Nah, ini permasalahannya misalnya begini Pak, kami dalam penelitian sama inovasi baru itu kan kalau tidak ada kemarin hanya tidak punya
kemudian dan karyanya itu berarti pada waktu UPG ini itu jadi harus mengisi bagaimana Pak? Apakah hanya mengisi di deskripsi saja? Itu bagaimana? Karena itu wajib diisi kan Pak? Iya, kalau nggak ada bukti dari kegiatan tersebut, maka nilainya juga nggak ada. Ibu. Harus ada buktinya. Ya, apa kita hanya mengisi di deskripsi aja atau mana Pak? Karena Ya kalau di deskripsi saja berarti kan nggak ada bukti, Bu. Nggak ada nilai. Izin Pak. Boleh Pak? Pak izin. Kerjanya Bu. Bapak Agus boleh bertanya? Ya. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Pak di PJOK. Saya ingin bertanya berkaitan dengan inovasi. Itu kan di syariat sudah dijelaskan itu juga maksudnya PPT itu kan bagian dari ini Pak ya, bagian dari inovasi Pak, PPT Pak ya, dan ajar. Halo Pak Gus. Iya, silakan Pak. Silakan Pak Ari. PPT itu kan bagian dari inovasi kan Pak ya, PPT, bahan ajar PPT itu. Yeah. Nah, kalau misalkan saya membuat PPT itu di Google Docs, saya kan nggak bisa, bentuknya itu nggak bisa PDF gitu Pak, kan jadi saya hanya mengirim link Google Docs itu boleh diperbolehkan Pak? Boleh Pak. Oh boleh. Nah itu pertanyaan pertama, oke. Terus pertanyaan kedua Pak berkaitan dengan e-book Pak, tapi ini jurnal Pak, e-jurnal anak-anak, apakah itu termasuk dari inovasi apa? Ya? Atau... Boleh. Itu kan tadi diminta Bapak penulis keberapa? Berarti itu boleh. Saya pembuatnya sendiri Pak. Nah, diisi satu-satu aja Pak. Oh, Tulis diisi pertama satu-satu. dari yang pertama. Iya. Sesuaikan aja. Siap. Oke Pak, cukup Pak gitu. Terima kasih Pak. Baik Bapak Pak, Ibu, saya izin apakah bertanya, ada Pak. pertanyaan Pak, terkait satu lagi, teknis? Ya, Pak ya. Ya. Ini yang saya tanyakan terkait kan yang diupload ini sampai ini sudah tahun terakhir. Nah itu maksimalnya sebelum sampai apa Pak? Lapor diri atau bagaimana Pak? Lapor dirinya kapan Bu? Ya, mulai berlakunya 3 tahun. Tahun 2019 masih bisa itu. 2018 Dari 2018 yang 18 September kemarin September kan September 2018 Kemarin kalau sertifikat itu katanya mulai tanggal 27 Agustus 2018. iya iya Bu. Ya, itu kalau saya tidak benar. Bu ya. Bapak Ibu, untuk jurnalnya lebih jelasnya tanyakan ke Kapolri masing-masing. Kapolri. Ya. Ya. Pak Agus mau bertanya Pak Agus. Ya, Pak. Izin Pak Agus. Ya Pak. Maaf sebelumnya Pak. Jadi saya ingin bertanya tentang karya inovasi ini Pak Agus. Jadi di sekolah saya ada keterbatasan Pak Agus, waktu itu tidak mempunyai peralatan untuk praktik salah satu mata pelajaran Pak. Jadi saya berinisiatif, saya membuat sebuah alat untuk Pak. Nah kemudian saya tidak mempunyai dokumentasi secara tulisan Pak. Apakah itu bisa dimasukkan dengan mendokumenkannya dalam bentuk gambar atau bagaimana Pak? Nah terkait tersebut Pak, ketenaga listrikan ya Pak ya? Ya Pak. Saya nanti dikonsulkan dengan Pak Hansi Pak soal itu. Oh itu Pak. Oh iya Pak. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak Gus. Ya, saya Ya, punya Pak. keterbatasan waktu karena saya ada dinas luar kota juga. Takutnya nanti ketinggalan penerbangan. Ya, ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Saya Pak, Ya, ada Bapak. Izin bertanya Bapak. Satu pertanyaan lain lagi. Ya Bapak Ibu ya. Izin bertanya Bapak. Saya mau Terkait tanya teknis Pak. saja, terkait teknis. Dilanjut saja Pak Gus, Sampai selesai dulu Pak Iya Pak. komponen-komponennya. Yang pertanyaan dulu coba kegiatan prestasi sama pengabdian dulu Pak. Saya kegiatan prestasi hasil kompetensi yang pernah dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan. Saya Halo jelaskan Pak, dulu. ada Pak? Saya Dijelaskan dulu Tidak ada ya Ibu pertanyaan ya. dulu ya Pak. Ya Pak Gus lanjut dulu Pak Gus. Pak Gus mau keluar kota Pak Gus. Silakan Pak Gus.
Ya, Bapak Ibu, ini deskripsinya seperti biasa Bapak Ibu isi deskripsi yang ini untuk menggambarkan. Motifnya seperti biasa Bapak Ibu, lalu tambahkan buktinya apa, kegiatannya apa. Nah, jenisnya ini kan kompetensi tadi ya, kompetisi tadi. Sebagai apa Bapak Ibu, juara misalnya nasional atau internasional, penyelenggaranya siapa, hasil kompetisinya deskripsikan, lokasinya di mana, katanya apa, daerah atau nasional, waktu pelaksanaannya, pelaksanaan tanggal berapa gitu, 12. Lalu buktinya itu bisa berupa file atau tautan. Saya ngambil file saja biar disimpan. Sebenarnya caranya seperti itu aja Bapak Ibu, karena ini servernya lagi masalah. Lalu kemudian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, deskripsikan pengabdian Bapak Ibu di sini. Jangan lupa disimpan deskripsinya. Kemudian tambah kegiatannya, kegiatan pengabdiannya seperti apa. Lalu jenisnya Bapak Ibu sebagai ke sana. Katakanlah Bapak Ibu sebagai ketua, penyelenggaranya siapa, lalu peran Bapak Ibu, lokasinya di mana, tanggal pelaksanaannya kapan, lalu kembali jenis berkas atau bukti dari kegiatan tersebut Bapak Ibu unggah juga. Kalau begitu berupa file maka maksimal semuanya hanya 5 mega ya Bapak Ibu ya, baik itu foto segala macamnya. Itu saja Bapak Ibu. Tambah kegiatan tinggal klik saja tambahnya Bapak Ibu. Harus ya Pak ya? Kalau dua ini tidak harus, ya. Oh ya, oke. Ya, ada pertanyaan terkait teknis Bapak Ibu? Agus, mohon dikirim link absennya dong. Saya izin bertanya. Saya juga belum dikirim nih. Sudah tadi link absennya di izin bertanya Bapak. Keluar masuk nggak keluar nih? Ya Bapak Ibu. Izin bertanya Bapak. Absen dulu Bapak Ibu, jangan bahas absen dulu. Ya. Izin bertanya Bapak. Ya Bu. Saya dari PG PAUD Pak. Ya. Begini Pak, dari kemarin tadi malam Pak saya sudah mendaftar, tapi NIM saya itu tidak sama dengan NIM yang ke KTM itu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Ibu waktu prasirek berarti tidak sesuai dengan data Ibu sekarang? Iya, NIM-nya itu berbeda Pak, cuma NIM-nya yang berbeda. Gimana ya? Ibu Endang Muniwarti ini ada 2 orang Bang. Murwati. Dari PGS. Oh. Iya. Endang Murwati. Namanya sama persis, satu dari PGTK, satu dari PGSD. Begitu. Ya, Ya, nanti Pak. komunikasikan dengan admin LMS-nya Bu, nanti biar dilanjutkan ke saya. Tadi kemarin sudah saya Bu admin katanya yaitu tidak diberi katanya sama nama ada yang sama gitu loh Pak. Tadi kalau nanti selanjutnya di pengisian fakta integritas kan saya bingung.
kasih Bapak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Nanti dihubungi admin LMS-nya ya Bapak Ibu ya. Saat Kalau yang LMS saja dulu Bu, Iya. admin LMS, nanti admin LMS akan memberitahu saya atau Pak Agus. Iya, benar. Iya, benar. Bapak, kalau untuk sertifikat tadi yang 2018 mulai dari Januari atau Agustus? untuk rincinya ke Kapolodinya saja tanyain. Akhir Agustus. Izin bertanya Pak. Ya, tanya itu Pak untuk Saya Ida Pak dari bahasa Inggris. Kalau misalnya kita sudah kirim, masih bisa diedit nggak Pak? Ada menu editnya. Ya, setelah dapat mengedit. Edit ini. Tutup lagi ya, ini ada edit. Di setiap komponennya itu ada edit. Bapak mau tanya. Ya. Untuk sertifikat itu yang ada jamnya, kadang kan ada jamnya itu 1 jam, 2 jam, atau 10 jam, 6 jam itu bisa di... Ada kategori jamnya Ibu. Oh, berarti. 32 jam Iya. minimal. Kan macam-macam. Minimal 30 itu. 32. Minimal 32 JB. Kak, izin bertanya berkaitan dengan refleksi. Iya. Begini, untuk poin refleksi itu ada 3 ya. Kegiatan pengembangan diri, kemudian refleksi pelaksanaan penelitian, dan refleksi karya inovasi. Itu 3-tiganya harus diisi atau kita memilih salah satu? Untuk refleksi ya Bu ya. Itu bisa diisi ketiga-tiganya. Ya, itu kan komponennya di petunjuknya itu kan ada 3. Jadi ada refleksi berkaitan dengan kegiatan pengembangan diri, kemudian kegiatan pelaksanaan penelitian, dan karya inovasi. 3-tiganya harus diisi atau kita memilih salah satu? Bisa diisi ketiga-tiganya itu. Oh, gitu. Kalau salah satu kurang ya Pak? Ya terserah Ibu mau nilai maksimal atau gimana. Tuh. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya Bapak Ibu, saya mohon izin pamit juga nih. Dari PDP Pak. Ya. Ya lanjut Pak Agus. Ya udah selesai nih Pak untuk aplikasi, nggak ada lagi. Oh ya oke Pak Agus. Ya Pak. Satu lagi Ya. Bapak Ibu, Pak Agusnya mau ada keluar daerah Bu. Jadi Bapak Ibu tolong ditangani ya, apalagi yang sudah sosialisasi, tolong. Nanyanya yang teknis dari tadi juga kan bilangin. Sampai absen juga ditanyain. Iya, ya Aduh. rinciannya nanti bisa Ya, Bapak Ibu. ditanyakan. Semua orang punya keperluan, termasuk Pak Agus ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Agus. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan terkait aplikasi, saya share nomor handphone saya ya. Boleh Pak. Iya Pak. Ya, boleh bagus ya. Terima kasih Pak Agus. Bagusnya dibuatkan grup aja Pak. Kalau bikin grup saja. Kalau Japri nanti Bapak pusing, nanti Japrinya banyak banget 600 orang tanya semua. Share lagi ya Pak ya. Ya. Jangan-jangan nanya absen ke saya. Ya. Telegram Pak, Telegram. Oke. Telegram udah ada kan? Oh iya, di Telegram aja ya. Ya. Telegram aja, oke. Telegram aja Pak. Kita sudah punya Telegram, nanti di sana aja nih ya Bapak Ibu. Ya Pak Agus. Ya Saya Pak Agus. mohon maaf tidak bisa maksimal hari ini karena saya juga ada ditugaskan untuk keluar daerah. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu jaga kesehatannya, salam semangat untuk keluarganya. Semoga Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus. Amin, sama-sama Pak. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini sudah selesai ya briefingnya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah telah selesai
briefing pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus. Mohon Bapak Ibu menyikapi dan memperhatikannya dengan baik. Dan silakan disiapkan semua dokumen baik itu portofolio dan perangkat pembelajarannya, serta siapkan videonya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus tadi. Kami selalu mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya lulus dan sukses untuk mengikuti PPDB. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Yeri. Doanya. Baik. Ya Bu. Siap. Semangat, tetap jaga kesehatan. Pokoknya oke. Ya Bu Yeri. Terima kasih Bu Yeri. Siap Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sudah selesai materi ini, berarti berakhir kegiatan briefing. Briefing pada sore hari ini kami dari PPG mohon maaf tidak semuanya Bapak Ibu terlayani dalam bertanya, jadi tidak semua pertanyaan mungkin bisa terjawab ya Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf. Sama-sama. Nanti kalau seandainya masih ada yang belum terjawab itu bisa disampaikan melalui bidang studi. Jadi ada bidang studi bisa melalui Telegram. Rancak bana. Alhamdulillah. Bapak Ibu kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Izin lab Bu. Izin lab Bu bisa. Yeri Medesi Rancak Bana itu Nakal udah mau selesai ya. Ya lulus. Rancak bana. Pak Wahyu. Hebat PPG UMP. Yeri buka dong maskernya. Sukses. Apa? Masker